jua-jua, jua-jua, Yovu, ahoy. Itulah sapaan khas Sumatera Utara menyapa ibu bapak saudara sekalian di pagi hari ini. Saya Pendeta Joni Alexander Lonto, Pendeta Ketua Jemaat GPIB Immanuel Medan, Ketua BP MUPA Sumut Aceh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami akan dengar sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, sebagaimana tertulis dalam Sabda Bina Umat, dari 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 12. Dan dalam kesempatan ini saya membacakan ayat ke-11 saja. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, terkadang tidak mudah. Ada saja orang yang tidak suka, bahkan menjatuhkan kita. Tidak jarang mereka membentuk kelompok-kelompok untuk menghancurkan dan menjatuhkan kita. Pertanyaannya, apakah kemudian kita harus berhenti melakukan hal yang baik dan benar? Tidak. Bacaan Alkitab kita saat ini, kita terinspirasi oleh Rasul Paulus. Dalam surat yang kedua kepada jemaat di Korintus. Walaupun dia direndahkan dan dianggap bukan sebagai seorang rasul. Apa dia? Dia bukan murid Yesus. Apa dia? Atau dia orang yang tadinya mengejar-ngejar dan ingin membunuh para rasul? Masa sekarang dia rasul dari Yesus Kristus? Rasul? Tidak. Orang merendahkan dia. Tapi Rasul Paulus tidak berhenti. Dia terus melakukan hal yang baik, hal yang benar. Dia menjadi seorang rasul. Bukan semata-mata karena keinginannya. Bukan cita-cita. Tapi panggilan. Jadi pendeta juga begitu ya. Jangan cita-cita, tapi harus panggilan. Karena berat tugas panggilan seorang pendeta itu. Rasul Paulus terus menanamkan nilai-nilai dasar kekristenan yang benar dan baik untuk membangun, menumbuhkan iman jemaat di Korintus. Bahkan dia pun berpesan untuk jangan lupa membantu jemaat induk di Yerusalem yang menghadapi tekanan politis. Mereka dimiskinkan untuk mengumpulkan persembahan bantuan untuk mereka. Luar biasa Rasul Paulus. Dihina, direndahkan. Tapi tidak berhenti memberitakan kebenaran Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Dan juga luar biasa kepeduliannya untuk membantu jemaat induk di Yerusalem yang menghadapi tekanan kemiskinan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, pelayanan gereja, juga di tengah masyarakat. Kita sering dan pasti ingin melakukan hal yang baik dan benar. Tapi ada saja orang-orang, pribadi-pribadi, bahkan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kita, bahkan ingin menjatuhkan kita. Apakah kita harus berhenti melakukan hal yang baik dan benar? Tidak. Belajar dari Rasul Paulus. Jangan pernah berhenti melakukan hal yang baik dan benar. Dalam konteks pelayan saya di Jemaat GPIB Immanuel Medan,
Saya melihat sebuah lahan 2000 meter di bypass Nyuman Subakti. Terlantar sudah hampir 8 tahun. Saya bergumul dalam berdoa, menggumuli bersama majelis jemaat, dan akhirnya kami memutuskan untuk membangun gedung gereja Maduma. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan kami hadapi. Tapi kami tidak berhenti. Dengan doa, kerja keras, akhirnya dana 12 miliar kami sudah dapatkan. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Proses pembangunan, panitia pembangunan dibentuk dengan kerja keras. Dan saat ini sudah 72%. Kami berharap bulan September 2021 ini akan segera ditabiskan gedung gereja Maduma. Itu semua bukan karena kuat, hebat, dan gagah kami, apalagi saya. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa pandemi COVID-19, kita berhadapan dengan pergumulan dan masalah yang tidak mudah. Kami di BP MUPA Sumut Aceh bergumul atasnya dan melakukan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan diakonia karitatif, memberikan bantuan sembako untuk jemaat-jemaat yang terdampak secara ekonomi, memberikan bantuan uang tunai. Tidak hanya itu, kami berupaya untuk mengadakan vaksinasi massal. Ada banyak tantangan pergumulan kami hadapi. Proses vaksinasi pun ada pro dan kontra. Ada jemaat yang mau datang, ada yang tidak mau datang. Tapi dengan kerjasama, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Kota Medan, 1000 vaksin kami sudah lakukan. Dan tidak hanya berhenti, kami akan lanjutkan terus untuk proses vaksinasi selanjutnya. Puji Tuhan Ibu Bapak, tidak ada dana spesial pun kami keluarkan. Tidak ada untuk para medis, tenaga kesehatan kami keluarkan. Tidak ada spesial pun. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ketika kami bergumul dalam doa, bergumul memutuskan dan melaksanakannya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Pendekatan kedua, yaitu dengan pendekatan pastoral sosial, diakonia reformatif, di mana kami melakukan pendekatan dengan UMKM bagi warga jemaat. Pendekatan empowering kami lakukan. Agar warga jemaat tidak hanya meminta dengan pendekatan karitatif, tapi warga jemaat dengan potensi-potensi mereka, dengan kekuatan-kekuatan mereka kami berdayakan. Ibu-ibu PKP, coba buat produk-produk apa yang mau dibuat. Puji Tuhan, ada banyak produk-produk yang mereka kerjakan dengan UMKM. Ada kue, ada jus, ada makanan, ada souvenir, ada juga snack-snack. Puji Tuhan, 14 jemaat Mupel Sumut Aceh mendukung di dalamnya. Sehingga mereka bisa tersenyum kembali. Ekonomi mereka bangkit kembali dengan pemberdayaan diakonia reformatif. Tidak hanya itu. Pendekatan ketiga, diakonia transformatif. Kami melihat di pos-pos Pelkes, mereka menghadapi kesulitan ekonomi yang tidak mudah. Tidak hanya di masa pandemi, sebelum masa pandemi mereka sudah alami. Sehingga banyak laki-laki yang tidak ke gereja. Mereka berkata, kami bekerja dari pagi sampai jauh malam. Kami tetap miskin. Di mana gereja? Tokek-tokek, tengkulak-tengkulak menguasai kami. Kami kerja keras, tapi yang kaya tokek dan tengkulak. Pendekatan diakonia
transformatif kami lakukan. Pembebasan dari kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakbenaran. Kami beli produk-produk pertanian mereka. Kami bawa produk-produk pertanian mereka ke kota Medan untuk kami jual. Beras merah, bawang merah, tomat, kopi, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, mereka bisa tersenyum dan berkata, harga yang selama ini dipermainkan tengkulak, gereja berperan. Terima kasih Amang Pandita Nabi. Terima kasih kami boleh tersenyum. Bayangkan sebagai sebuah contoh, beras merah tengkulak menghargai 6.000 sampai 8.000 per kilo. Kami dari tim PEG Mupal Sumet Aceh membelinya 13.000. Kami bawa produk mereka, beras merah, ke kota Medan. Di Medan kami jual dengan harga 13.800. 800 untuk biaya operasional PEG. Harga dipajak di pasar di kota Medan 15 sampai 18.000. Jemaat di kota Medan diuntungkan kan harga murah. Jemaat di pos Pelkes diuntungkan karena mendapatkan harga 2 kali lipat dari harga tengkulak. Gereja jangan bicara damai sejahtera Kristus di mimbar gereja, tapi turun menjawab masalah, tantangan, pergumulan jemaat. Itu baru gereja. Pendekatan diakonia transformatif. Kami lakukan dari hal yang kecil. Just do it. Tetapi akhirnya dayung bersambut. Dan Universitas Sumatera Utara mendekati kami dan berkata, boleh kami bantu jemaat pos Pelkes untuk produk jagung unggulan? Saya katakan, ya, kita bicarakan dulu untuk proses itu. Kami harap itu dapat terwujud. Kemudian dari NGO Caritas berkata, Pak Pendeta, gereja lain sudah ada NGO, masa GPIB belum ada di Sumatera Utara? Terima kasih teman-teman Caritas. Dan kami dalam proses perencanaan pembentukan NGO GPIB di Mupal Sumut Aceh. Mereka tawarkan produk unggulan, kopi organik. Mereka siap dengan bibit. Mereka siap dengan pendampingan ahli-ahli sampai pemasaran ke Jerman. Doakan kami agar proses itu, NGO itu terbentuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya, tidak ada masalah tantangan? Ada. Pro dan kontra? Ada. Tidak hanya dalam diri warga jemaat, presbiter pun ada pro dan kontra. Pertanyaannya, apakah kami harus berhenti dengan program diakonia reformatif dan transformatif? Tidak. Kami akan lanjutkan. Marketplace kami sudah lakukan sejak Oktober 2020. Produk untuk tingkat skop Mupal minggu pertama, minggu ketiga kami lakukan dibawa ke Medan. Kemudian minggu kedua, minggu 4 di tingkat jemaat. Ibu Bapak, sekali transaksi antara 30 sampai 70 juta untuk tingkat Mupal. Bayangkan, sebulan 2 kali di atas 100 juta. Diberdayakan ekonomi mereka. Diberdayakan. Itu bukan karena kuat gagah kami PP Mupal Sumut Aceh. Bukan. Tapi apa? Karena kebaikan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Dan biarlah Tuhan yang sudah menyertai perjalanan kami sepanjang tahun-tahun kami lalui, khususnya 1,5 tahun di masa pandemi, membuat kami tidak berhenti melakukan hal yang baik dan benar. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepekan ini. Terima kasih, berkati kami untuk menutup pekan ini, untuk terus menguatkan keluarga kami, menumbuhkan iman keluarga kami, persekutuan gereja, baik dalam ibadah luring dengan protokol kesehatan 5M dan ibadah daring. Dan kalau kami saatnya harus hanya melakukan ibadah daring, bila Tuhan kami memberkati kami juga dalam proses itu. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau yang sudah memberkati kami pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia ini. Terima kasih Yesus Tuhanku. Amin. Mulyati godang, mujur melala, sogile, tarimong kasih, Tuhan memberkati.